أجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي. يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي. يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا. يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات
وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah bekerja keras mempersiapkan dari awal sampai akhir terselenggaranya acara peringatan Isra Mi'raj ini guna mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan kita sesama muslim, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan memperingati hari besar Islam ini. Terakhir, kami menyampaikan terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Haji Maghfirah MA yang sudah hadir. Tadi sudah menjadi imam sholat asar. Terima kasih. Semoga nanti kita bersama-sama untuk mendengarkan secara hikmat apa-apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kalinya kami mohon maaf kepada para undangan, sekiranya dalam pelayanan kami atau kurang pada tempatnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laila min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأزواجه وقراباته وذريته وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقصص قصصا لعلكم تتذكرون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة والملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالما أو متعلما. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan orang tua kita, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan, Bapak Tengku Muklis. Hadir juga bersama kita Bapak Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Pelalawan, Bapak Ibu pengurus musola, pengurus SKM,
ketua panitia, ibu-ibu majelis taklim yang besar tak dapat untuk saya sebutkan gelar jabatannya masing-masing, yang kecil tak dapat untuk saya himbaukan namanya satu persatu. Semuanya saya hormati dan saya muliakan. Semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memuji Allah karena Allah lah satu-satunya zat yang layak dan patut pantas untuk kita puja dan kita puji. Karena itulah kalau orang memuji kita, maka syariat mengajarkan kepada kita hanya boleh mengucapkan alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Kita tak layak untuk dipuja dan dipuji. Karena tanpa Allah kita sebenarnya tak ada siapa-siapa. Karena itulah Rasul mengajarkan kita zikir dan doa pagi dan petang. Di antara zikir itu, sore ini kita baca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, karena Engkaulah boleh saya memasuki waktu pagi. Tadi kita bisa pagi, masuk pagi, hidup. Itu karena Allah beri kita hidup. Wa bika amsayna, karena Allah bagi pula kita hari ini sampai di waktu sore. Wa bika nahya, karena Allah kita boleh pula hidup. Wa bika namut, dan karena Allah pula kita akan mati. Itu ada kemarin satu bus kecelakaan di daerah Jawa, Sumedang. Nah, itu namanya Sumedang itu daerah yang serba tahu, karena banyak di situ tahu Sumedang. Itu ada beberapa orang yang hidup, padahal semuanya pada mati. Mengapa ada yang hidup? Karena Allah masih memberi kesempatan dia hidup. Wabika nahya, karena Allah bagi hidup, dan karena Allah pula kita mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepadanya lah kelak kita akan dibangkitkan. Ini Persatuan Sosial Kemalangan, SKM, Sosial Kematian. Ini orang-orang yang paling paham hidup akan mati. Karena itu ceramah kita sore hari ini tentang mati ya. Ini orang-orang yang paham mati. Karena anggota SKM, dia mau masuk jadi anggota SKM ini, berarti dia meyakini bahwa dia memang akan mati. Kalau orang tak merasa akan mati, dia tak mau jadi anggota SKM. Nah, ini dia. Wa bika nahya wa bika namut. Dan Allah pun dah cakap kepada kita, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kan kalian dah tahu bagaimana kalian itu dihidupkan. Dulu kita ini tak ada, amwata, kita mati. Sebelum ayah mak kita bertemu, kita tak ada, entah di mana-mana. Kata Ustadz Sufron Mahmud, sebelum ayah kita itu bertemu dengan mak kita itu lagi di mana? Kata beliau, kita lagi di pasar dalam bentuk tahu dan tempe. Kita masih di pasar dalam bentuk ikan, dalam bentuk ayam, dalam bentuk sayur. Tempe, tahu, ikan, sayur dimakan oleh emak dan ayah kita. Lama-lama jadilah kita. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kan kalian dah tahu bahwasanya dulu kalian itu tak ada, kata Allah. Coba kalian pikirkan, kalian itu dulu gak ada. Terus setelah tak ada, fa ahyakum, lalu Allah hidupkan kita hari ini. Ini kita dah hidup. Kalau kita tak hidup, tak sampai sini. Kalau ada orang yang tak hidup nyampe di sini, pasti pada bubar. Ya kan? Terus setelah itu, summa yumitukum. Setelah hidup ini kita paham kita akan mati. Persiapan mati itulah maka kita buat organisasi SKM,
sosial kemalangan kematian, itu ya panjangannya. Kematian, kemakfirohan, gitu bukan ya? Ada asal jangan kemuflisan. Masuk ini Pak. Pak Sekda pun bisa, Pak Sekda masuk, Pak Kabak pun bisa masuk. Terus kata Allah, summa yuhyikum, setelah kita mati nanti kita akan meyakini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan pada hari ini. Summa ilaihi turja'un. Kemudian setelahnya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sahabat juga salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah, semoga terus tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW. Sebenarnya dari Pekanbaru tadi saya pengen memilih ceramah, ya apalah mau diceramahkan ya begini. Tapi sampai di sini kata Pak Kabak tadi kita minum bulat dulu tadi di kopi babe. Namanya Pak Kabak. Saya pikir kata Pak Kabak ini yang akan kita temui ini orang-orang yang sudah siap untuk mati, yang terhimpun di organisasi SKM. Oh, terpintas oleh pikirannya, kalau gitu saya ceramah tentang mati. Dia tidak kira-kira orang ini siap mati. Hubungannya dengan Isra Mi'raj begini, kan tema besarnya tadi Isra Mi'raj. Nabi itu diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus Mi'raj ke langit sampai ke Sidratil Muntaha. Setelahnya Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW, diajaklah jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka. Kesimpulannya jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka itu memberikan iktibar kepada kita hari ini. Oh, ternyata mati itu ada. Kesimpulan. Jadi saya tak bisa ngaji panjang-panjang tentang kematian karena orang di sini memang dah siap mati. Tetapi untuk menjadi dasar hukum mengapa kita siap mati, memang Allah bercerita bahwasanya kita akan mati. Ini proses kehidupan kita. Diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf. Di antaranya dari sekian banyak Allah bercerita tentang kematian, itu Allah sebutkan dalam surah Al-Ahqaf. Karena memang kenapa kita harus ceritakan, sebab kata Allah, faqsus qasasa la'allakum yatadhakkarun. Ceritakanlah cerita-cerita pada masa lalu itu, kata Allah, agar orang-orang di belakang dapat mengambil pengajaran. Mengapa kita ceritakan peristiwa Isra Mi'raj? Mengapa kita ceritakan kisah Nabi Sulaiman? Mengapa kita ceritakan kisah tentang Bani Israel? Mengapa kita kisahkan tentang Nabi Daud? Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran yang banyak-banyak itu untuk apa kita kisah-kisahkan? Untuk disebutkan Allah kepada kita, agar dengan kisah-kisah itu ada pengajaran yang dapat kita ambil. Sekarang kita mengkisahkan peristiwa Isra Mi'raj, yang di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Allah memperjalankan hambanya Muhammad sampailah menengok surga dan neraka. Iktibarnya bagi kita adalah bahwa kematian itu benar ada dan balasan surga dan neraka itu ada. Nabi sudah survei. Jadi kalau Pak Kabak Kesra, kalau orang mau MTQ, kemarin MTQ provinsi di Kabupaten Kampar disurvei dulu, ada tak penginapan untuk anak-anak ini, di mana nih disurvei. Jadi Nabi telah survei mewakili kita. Ternyata Nabi sudah diajak Allah untuk survei, adakah surga dan neraka itu? Oh, ternyata ada. Baru kita masuk ke kajian kita. Allah bercerita tentang proses hidup kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ini Allah cerita. Wa wassaynal insan, telah kami wasiatkan kepada manusia-manusia. Ini manusia ya. Manusia anak keturunan Adam bukan?
Tidak ada yang merasa dia keturunan Darwin kan? Nah, ada juga merasa dia keturunan Darwin, tidak masuklah di situ kan? Karena kalau kata Darwin, kita ini berasal dari monyet. Tapi teori ini jadi lucu. Monyet berevolusi jadi manusia, tetapi setelah jadi manusia kamu tidak berevolusi lagi. Nah, ini terbantahkan teori. Kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia-manusia kita nih, biwalidayhi ihsana, kepada ayah mak kalian berbuat baiklah. Ini Allah cerita tentang proses hidup ini, karena kita memang lahir dari ayah mak kita. Apa sebab kalian berbuat baik? Allah buat logikanya begini. Hamalat ummuhu kurha, karena mak kalian dulu telah mengandung kalian dalam keadaan kurha, payah. Kita tak dapat cerita ini Pak, karena kita tak tahu. Karena yang hamil itu ibu-ibu, pastinya ibu-ibu lebih tahu. Saya tidak akan bercerita tentang sulitnya hamil, karena saya tak tahu. Karena saya tak pernah hamil. Yang pernah itu menghamilin. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, dulu ibu-ibu ini hamil susah. Saya sering jalan pagi. Tiap pagi kalau nggak ada kegiatan subuh, saya pasti jalan pagi. Kadang ketika jalan pagi itu ketemulah dengan ibu-ibu. Ibu-ibu lagi hamil besar, berjalan sendirian sambil memegang pinggang berjalan. Nggak terdayu oleh badannya, karena gorek ke depan, itu dipegang belakang. Yang aku pikir kok kemana lagi itu tidak ketemu jawab. Bininya dia berjalan suram. Mungkin suami lagi tidur atau belum pulang bekerja, entah apa. Tapi begitulah hebatnya emak kita, dengan kesendiriannya tetap berupaya agar kita nanti lahir dengan selamat. Hamalat ummuhu kurha, proses hamil yang susah. Pokoknya tak dapat untuk kita ceritakan susahnya. Tapi jelas susah ya Bu. Iya kan Bu? Atau tak susah? Susah ya? Nah, ibu-ibu kan tak mengaku pula, kan malah ini masih susah. Terus berikutnya, setelah susahnya hamil mengandung kita, terus wawadu'athu kurha, proses melahirkan kita pun susah, bertarung nyawa. Beberapa orang perempuan harus mengakhiri hidupnya ketika mengeluarkan anaknya. Ini saking beratnya, meregang nyawa. Saya memang dari dulu berniat ingin menengok bagaimana proses orang melahirkan. Sehingga anak saya pertama lahir itu saya izin ke bidan, saya ingin tengok. Boleh ditengoknya Bu bidan, kata Bu bidan boleh. Masuk apa? Begitu proses melahirkan itu akan dimulai, maka kata ibu bidan itu dilipatnya apa namanya ini, popok itu yang dilipat kecil-kecil, tidak memulai ini, terus disuruh gigit Bu, terus jalan, wah, begini saya langsung, masya Allah, begitu susah. Itu bapak kok sehebat, awak tak berani minum darah, tapi awak, oh itu kuno gaya, apa harus tengok. Jadi kalau memang kemarin begitu anak-anak yang dah lahir itu belum sempat tengok, maka hamillah istri lagi sekali untuk tengok. Jadi pulang ke rumah nanti cakap ke orang rumah masing-masing, dek adik hamil lagi. Kenapa bang? Abang nak tengok bagaimana proses adik nanti melahir. Oh tak mau. Aku dah capek melahirkan dah. Enggak, mana aku dah melahirkan lagi. Oke lah, kalau tak mau kau melahirkan tak apa. Abang cari orang lain yang mau melahirkan. Oh betul. Ayolah. Wa wadu'athu kurha, susah melahirkan itu. Terus kata Allah, ini Allah bercerita tentang lamanya hamil dan menyusui. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Lamanya proses kelahiran seorang anak itu sampai dia menyusui itu kata Allah 30 syahra,
selama 30 bulan. Ini ilmu nih buat kita semua. Mana yang 30 bulan itu? Yang 30 bulan itu adalah 6 bulan melahirkan, 6 bulan hamil, lalu 2 tahun menyusui. Saya ulangi, 6 bulan hamil, 6 bulan hamil, mengandung, 2 tahun menyusui. Itu yang 30 bulan. No. 6 bulan. Kalau 9 bulan nanti lebih dari 30. Dia sekarang harus 30 hitungan. 30 bulan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil, menyusui, kata Allah lamanya 30 bulan. Mana yang 30 bulan? 30 bulan itu berapa lama? 2 tahun setengah. Ya kan? Ini bagaimana matematik orang pelawan nih? Jadi yang 30 bulan tadi itu 2 tahun untuk proses menyusui dan hamilnya selama 6 bulan. Nah, kan mulai bertanya. Karena itu ibu-ibu, kalau ada tetangga siapapun yang ia begitu menikah 6 bulan lahir anaknya, itu anaknya sah. Ibu jangan bisik-bisik. Kata Allah 6 bulan itu adalah anak sah. Nah kan mulai tak percaya. Al-Quran mulu nak dibantah. Itu kata Al-Quran. Tengok nanti surah Al-Ahqaf ayat 35. Saya ulangi, wa hamluhu proses hamil, wa fisaluhu proses menyusui, 30 syahra selama 30 bulan. Dari mana tahunya kok panjang 2 tahun menyusui? Allah cakap, wal walidatu yurdi'na haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Hei para perempuan, hendaklah kalian sempurnakan masa menyusui kalian itu haulaini kamilain, selama 2 tahun penuh. Nah, makanya setelah dipotong 2 tahun tinggal lagi 6 bulan. Sebab itulah kata Imam Asy-Syafi'i, proses terpendek dari seorang itu hamil adalah 6 bulan. Walaupun normalnya betul kata ibu tadi 9 bulan. Tapi proses terpendek dari hamil itu adalah 6 bulan. Jadi kalau lahir anak orang 6 bulan, stop berbunyi. Nah, kan gitu lagi. Karena menuduh orang berzina itu hukumannya berat. Maka dunia ini tak akan mampu kita lawan. Dia akan melaknat kita, lalu kita akan menjadi hamba-hamba yang durhaka kepada Allah. Maka pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Bukalah diri untuk pandai menjadi hamba Allah yang bersyukur. Mengapa Allah ajarkan kita harus pandai bersyukur? Karena orang yang bersyukur maknanya adalah orang yang menampakkan setiap rezeki yang Allah bagikan kepadanya. Kata syukur itu terambil dari akar kata syakara, artinya membuka, menampakkan. Kalau kita buka berarti kita nampakkan. Kita dapat rezeki, kita nampakkan. Bagaimana cara menampakkan rezeki? Bersedekah. Kalau rezeki banyak, jangan hanya pandai bercerita, keluarkan, nampakkan bahwasanya kita punya rezeki. Apa tanda kita punya rezeki? Berbagi. Tadi alhamdulillah ada kegiatan lomba-lomba berbagi, anak-anak dibagi motivasi, hadiah segala macam. Ini sudah sebuah hal yang sangat tepat. Ketika kita menahan, itu namanya kufur. Kufur itu asal katanya kafara. Kafara artinya menutup. Jadi mirip dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris penutup itu namanya cover, ya. Cover, kafir, ini mirip-mirip. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris itu mirip. Jadi menutup. Mengapa orang yang pelit itu disebut kafir? Menutup karena dia sedang menutup, menyembunyikan nikmat Allah. Duit banyak, awak tak ada duit gini, payah ini kau. Dia tutup nikmat, sehingga tak nampak nikmat itu ada pada dirinya. Sebab itulah orang yang suka memberi itu namanya sedekah.
Sedekah itu asal katanya sodaqah. Sodaqah itu makna dasarnya adalah membenarkan. Membenarkan bahwasanya nikmat Allah sudah ada pada dirinya, dia benarkan lalu dia nampakkan, dia keluarkan. Wah, mempan ya panitia begitu aku cerita sedekah. Ada berjanji gitu. Karena itu program kita ke depan, musola kita ini tak lagi pakai kipas angin. Karena Pak Sekda sekitar 3-4 tahun ke depan gak kuat lagi kena kipas angin. Pasti beliau udah masuk angin. Jadi harus ganti. Sebab kenapa? Karena umur kita dah bertambah, kematian semakin dekat, maka harta yang ada harus terus kita keluarkan buat kenyamanan ibadah kita kepada Allah SWT. Sebab Pak, kalau nanti kita mati, penyesalan pertama kita setelah kita mati adalah mengapa kita dulu tak bersedekah. Penyesalan pertama kita nanti setelah kita mati adalah kita ingin kembali ke dunia, ingin bersedekah, bukan ingin sholat, bukan pengen haji, bukan pengen umrah. Kata Allah, anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Sedekahkanlah sebagian rezeki telah kami berikan kepada kalian. Min thayyibati ma razaqnakum. Dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang mati. Sebab kalau nanti mati dah datang, kata Allah, baru orang-orang itu nak bercakap begini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa katanya? Oh Tuhan, tolonglah Engkau undurkan ajal aku ini sedikit aja. Kata Pak Sekda banyak di orang Minang, anjing itu mau ketek, undurkan umur sebentar. Kata Allah, kalau saya undurkan umurmu, kamu pengen mengapa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Akhir dia bersedekah. Jadi penyesalan pertama orang-orang setelah dia mati adalah pengen balik ke dunia, pengen sedekah. Sebelum mati bersedekah. Sebab akankah Allah hidupkan dia kembali? No. Apa kata Allah? Terlambat dah. Undur lagi dekat tuan, kan tak sedekah, kenapa lagi? Duit yang tinggal di dunia dibagi-bagi orang. Pak, duit bapak yang banyak sekarang, maka disedekahkan sebagian. Jangan tiap sebentar dapat duit beli kebun, beli kendaraan, buat rumah petak, beli sawah, mati. Kebun tadi itu, kebun sawit bapak yang mantan-mantan itu memang tak dijual sama ibu itu, didodosnya. Sama siapa? Lagi yang baru lah. Sesekalinya bersedekah atas nama awak, datang ke pentia menteri, Pak, awak sedekah atas nama almarhum ya berapa? 20.000. La ilaha illallah. Iya, belum kalau kita pernah awak. Kalau tidak, ada juga keharusan dia bersedekah atas nama kita. Ibu-ibu juga dapat duit beli gelang, dapat duit beli cincin, dapat duit beli tas, dapat duit beli baju, mati. Nah, akhirnya kalung ibu tadi dijual oleh apa? Dijual kalung, dijual gelang, dijual cincin, dijual segala-galanya. Satu anak, Pak, kenapa bapak jual gelang mama tuh? Mama tuh dulu kan susah lo dapat itu, ngapa dijual? Kata apa? Itulah masalah. Apa kalau ini gelang mau? Karena ini tadi. Wah. Padahal itu mau bisa jadi kan? Setelah dijual itu belinya yang baru. Belinya beli. Mama, katanya beli yang baru. Coba tutup mata. Ada hal yang so fresh. Terus kalau ibu dijual. Ambo bukan memanas-manas, ini yang aja. Terus sekarang. Itu kok cobeknya berhenti, Pak.
Ibu-ibu itu sedang mau sedekah, mau ingatkan dia. Udahlah. Masa bawahnya aja isinya, seharusnya penuh lah. Nah, penyesalan kedua setelah manusia tiba di akhirat pun, ini penyesalan manusia kedua dan pertama di akhirat juga tentang hartanya. Ini disebut Allah dalam surah Al-Haqqah. Khudhuhu faghulluh, kata Allah, tangkap mereka, belenggu mereka, campakkan mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tsummal jahim salluh, campakkan dia ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ditanya oleh ke orang yang dicampakkan ke neraka, "Ngapa kalian dicampakkan Allah ke neraka?" Apa jawabannya? Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Kami dulu di dunia tak bagi makan orang miskin. Lalu dia jawab, "Ma'a'na anni maliyah." Ternyata harta aku yang banyak-banyak di dunia dulu hari ini tak lagi bermanfaat. Nah, awak walaupun ngaji sampai bolak-bolak, aku serius kok. Nah, makanya jalan sekali lagi nih. Mau tahu nyampe sih. Sebab penyesalan pertama kita setelah kita tiba di akhirat pun adalah tentang harta kita. Harta yang ditinggal di dunia ini akan dibagi-bagi oleh ahli waris yang ada. Itu gak ada ngaruhnya lagi di kita, karena itu menjadi harta mereka. Kadang kita kan pengen menyiapkan generasi 7 keturunan dengan harta yang kita miliki, tidak usah. Harta yang ditinggal itu akan membuat mereka bergalau. Sebab itulah dalam sejarah mengapa harta ini selalu membuat masalah. Ditambah lagi kalau kita tak menyiapkan pendidikan agama yang baik buat anak keturunan kita. Namun demikian bukan berarti pula kita tidak boleh menyiapkan harta untuk anak-anak kita. Boleh, tetapi perlu dicatat, iringi mereka dengan pendidikan yang benar agar dengan harta itu mereka semakin dekat dengan Allah. Kesimpulan akhir bahwa kisah perjalanan Isra Mi'raj ini memberikan pengajaran kepada kita, oh ternyata Nabi Muhammad SAW memang sudah menengok adanya surga, adanya neraka. Kematian sudah pasti ada di depan kita, karena saudara-saudara kita tiap hari kita saksikan ada saja yang meninggal. Kita pun menunggu giliran kita. Lalu akankah kita ini setelah meninggal ini benar dimasukkan ke surga bagi yang baik? Benar tak pula akan dicampakkan ke neraka bagi yang jahat? Benar, karena Nabi telah berjalan ketika Mi'raj lalu menengok mana itu surga, mana itu neraka. Siapa pengisi surga, siapa pengisi neraka sudah pula dipisahkan oleh Rasulullah SAW. Satu di antara yang membuat manusia masuk ke surga adalah dengan pandai memanfaatkan hartanya. Dan sebaliknya orang-orang yang dicampakkan ke neraka pun adalah orang-orang yang senantiasa menahan hartanya, lalu harta itu tak bermanfaat bagi dirinya. Semoga harta yang kita miliki hari ini membuat kita mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan doa Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. Na'udzu billahi kami berikan kepada Engkau ya Allah dari segala bujuk rayu dan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Engkau ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja bagi Engkau ya Allah penguasa alam jagat raya ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan dan limpahkan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan kerabatnya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah ampunkanlah segala bentuk hilaf dan salah kami. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah ampunkanlah segala bentuk hilaf dan salah kami. Wa liwalidina, begitu pula kesalahan ayah mak kami. Warhamhum, rahmatilah dan sayangilah mereka ya Allah. Kama rabbawna shighara, sebagaimana mereka telah menyayangi kami semenjak kami kecil dulu ya Arhamar Rahimin. Terkhusus kepada ayah mak kami yang telah mendahului kami di alam kubur sana ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum min riyadil jinan, ya Allah jadikanlah kuburannya sebagai taman surga. Wa la taj'al qabrahum hufratin min hufaril niran, dan jangan kau jadikan kuburannya Allah sebagai liang api neraka ya Rahman. Rabbana walamna anfusana, ya Allah kami telah banyak menganiaya diri kami. Ya Allah kami telah banyak melakukan berbagai kemaksiatan kepada Engkau ya Rahman Rahimin. Kami telah banyak melakukan kemaksiatan untuk diri kami ya Rahman Rahimin. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tak ampuni kami, wa tarhamna, Engkau tak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Rabbana hab lana minas salihin, ya Allah jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana minas salihin, ya Allah jadikanlah anak keturunan kami, cucu-cucu kami orang-orang yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah jadikanlah pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yun, orang-orang yang menyenangkan mata dan pikiran kami, waj'alna lil muttaqina imama, serta jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah, innaka antas sami'ul 'alim, ya Allah terimalah segala permohonan dan minta kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa tub 'alaina ya maulana, innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah selamatkan hidup kami di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, selamatkan pula hidup kami di akhirat, wa qina adzabannar, terjauhkanlah kami Allah dari siksa api neraka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal